JP itu Jambore Pemuda Indonesia. Jadi itu program disebut Parapar Kota Banjarmasin yang memilih atau menyeleksi pemuda-pemuda kreatif. Fokusnya baju busana muslim doang. Tapi semakin kesini, awal buka itu 2021. Beliau yang ngajarin saya awal-awal madihin dan juga saat itu beliau Kreasi Komunikasi. Halo Sobat Kreasi, welcome to RKK Ruang Kreasi Komunikasi. Semangat hari ini karena kita kedatangan selain narsum yang kece badai, cewek gue di sebelah ini juga kece badai. Siapa lagi kalau bukan? Halo semuanya, kenalin aku Hartika, bisa dipanggil Ona. Halo Kakak Ona. Salam kenal. Ya Ona tuh Natasha Wilona ya guys ya. Ya udah lanjut yuk. Oh lanjut langsung. Jadi Ona, kita hari ini kedatangan siapa nih Nak? Kedatangan siapa ya? Tebak, siapa yang Ayo kayak siapa? Siapa tuh? Ih peres. Jadi Peres. hari ini kita kedatangan Kak Husni. Kak Husni ini merupakan seorang wirausahawan yang berada di bidang fashion, khususnya baju muslim kan Kak? Betul. Iya, terus Muslim juga Sasirangan. iya, sesirangan juga. Terus Kak Husni ini juga sebagai seorang mahasiswa dan juga memiliki berbagai prestasi. Wah, selamat dulu. Langsung saja ke Husni. Yeay. Tapi kan kita seumuran ya, jadi kayaknya akrabnya Husni aja kayaknya. Nah, boleh. Husni apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ona apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baru nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Baik. Kalau boleh tahu nih Kak Husni kan tadi kan mahasiswa juga, kalau boleh tahu Kak Husni lagi kuliah di mana, jurusan apa dan semester berapa nih? Wah lengkap ya, kayak Iya. data sensus. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, tadi kan cuman di presetnya Husni, jadi nama panjang saya Husni Santo. Jadi bagi yang belum tahu, nah bisa tahu lihat video ini. Asik. Dan juga di awal tadi kayaknya terlalu heboh tuh openingnya itu. Saya nggak sehebat itu sebenarnya teman-teman. Wow. Eh, Rendah ketawanya nih. Emang rendah sebenarnya. Jangan gitu dong. Nah juga melanjutkan pertanyaan dari kawan tadi, saya juga mahasiswa di Stinas Banjarmasin, STI Nasional Banjarmasin, semester 4 jurusan akuntansi. Nah, mungkin itu dulu perkenalan di awal. Jadi mahasiswa yang suka hitung ya kan? Ya suka sih. Menghitung. Harus suka, kalau nggak suka nggak bakalan lulus. Oke, berarti Kakak Husni kan juga sebagai mahasiswa juga sebagai wirausahawan nih kan ya? Iya. Boleh tahu nggak sih apa sih usaha kakak? Nah, awal-awal saya itu cuman buka usaha, fokusnya baju busana muslim doang. Iya. Tapi semakin kesini, awal buka itu 2021. 2021 itu Berarti baru banget ya? iya baru sih, Pas lumayan COVID juga. kan Pas COVID ya betul. Iya. Nah, kenapa jadi buka itu? Karena emang saya kan, aku kan basicnya komunitas grup hadroh gitu. Jadi Oh, iya. yang majelis-majelis gitu. Jadi emang suka pakaian-pakaian baju busana muslim. Nah, terus ada ngelihat brand orang yang jualan baju busana muslim itu harganya dengan harga HPP-nya itu lumayan jauh gitu. Dan laku. Nah, karena basicnya akuntansi juga di SMK, SMK-nya dulu SMK 1 Emang Banjarmasin. anak hitung banget dari SMK ya? Jadi nah tadi kalau dari wirausaha dari SMA juga, dari kelas 2 SMA, SMK itu sudah mulai wirausaha yang kecil-kecilan. Terus di 2021 itu ya tadi karena melihat brand orang yang padahal bahannya itu seharga gini, tapi dijualnya 2 kali lipat harganya. Tinggi banget ya. Dan itu laku aja di saat itu di COVID karena memang dia itu kayaknya pelopornya di Banjarmasin yang modelan kain Sultan Embos gitu. Nah, melihat itu dan saya tahu harga HPP-nya dan juga tahu apa namanya penjahit yang bagus dan murah. Nah, bikin baju busana muslim, tapi semakin kesini karena budget atau modalnya minimal, jadi sekarang itu fokusnya ke koko sasirangan muslim. Nah, jadi kayak gitu Kak. Ini salah satu produknya yang lagi dipakai. Iya, salah satu produknya mungkin Wow, ini juga keren ya, jas guys. sasirangan. Nah, Bikin suara. Jadi jas. kalau untuk jas ini masih ke orang bikinnya Kak. Tapi kalau untuk baju koko, Yang udah ready kokonya ya? nah bisa jahit sendiri juga. Oh, jadi kokonya kan ada sasirangannya, jadi Ada sasirangannya. Pian tuh membuat sasirangannya atau Pian. gimana? Santuy dong. Kalaunya ulun, nah kalau nggak bikin sasirangannya Kak. Nah tadi
Oh berarti sesirangannya dari orang? Dari orang juga. Kan kayak bikin modelnya gitu, Iya, terus bikin. jahitnya juga. Nah betul, bikin desainnya jadi semuanya dari mentah-mentah, kain sesirangan, kain polosannya, Apa nih? atribut-atribut yang lain. Spill dong Instagram atau apa nih? Ih, Brand merek. Usahanya Kak. Jadi usahanya namanya Baju Busana Muslim HS Muslim Outfit. Kalau Instagramnya @hs_muslim_outfit. Nah, wah, keren banget. ada di Google Maps, ada juga di Shopee. Nah, Asik, Tuh, langsung aja followersnya ya. juga banyak loh, Ru. Ya, Ada 2 1000-an juta. lebih nggak sih? 2 juta loh. Iya. Jangan Semoga lebih meremehin berkembang lu. lagi ya Kak. Amin, usahanya. amin, amin. Nah, HS, tunggu. HS kepanjangannya apa? Sebenarnya itu waktu bikin usaha kan baru lulus SMA juga. Jadi ego sendiri, jadi HS itu sebenarnya singkatan dari Husni Susanto. Cuman dibikin Plesetin. diplesetin jadi Hubbu Salam. Nah, sebenarnya Oh gitu enggak, sih. artinya Bu Salam. ya tahu apa tuh? Cinta damai ya enggak? Ya betul. Wah, luar biasa. Iya, sudah. Masya Allah. Kan Masya Allah. Brand apa? Bukan ya? Nah, di samping kakak sebagai wirausahawan, kakak juga tadi kan di awal kami mention juga tuh prestasi-prestasi kakak yang kemarin juga dapat juara 2 Jambore Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin Anak dan juga Jambore nih. terpilih menjadi Duta Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi JPI ya Kak ya, JPI. ya, Iya, boleh betul. tahu nggak sih kak, kenapa sih kakak kemarin tuh jadi ikut itu dan apa gimana caranya jadi kakak bisa menang tuh? Kalau teman-teman kepo gitu kan. Oh, nah juga sekalian nge-influence teman-teman yang nonton kan, penontonnya RKK ini pemuda-pemuda kreatif, khususnya di Kota Banjarmasin. Sebutannya kami sobat kreatif. Sobat kreatif, Asik. wah, RKK, mantap sekali ini program. Nah, jadi apa itu JPI dulu? JPI itu Jambore Pemuda Indonesia. Jadi itu program disebut Porapar Kota Banjarmasin yang memilih atau menyeleksi pemuda-pemuda kreatif sebenarnya, tapi juga di dalam sub lombanya itu banyak juga yang ditanyakan atau diwawancarai tentang inovasi dan pengembangan pemuda, terus juga tentang seni dan kebudayaan. Nah, jadi ada beberapa materi yang diperlombakan. Nah, kenapa jadi ikut? Karena pertama saya merasa saya ada bakat kayak gitu di Madihin. Nah, Madihin kan Oh iya, BTW kakaknya bisa madiin juga nah. Kan mau melawan kamu juga. Enggak dong. Nah, jadi alhamdulillah sebenarnya sudah sering ikut lomba yang spesifik lomba Madihin. Cuman selalu nggak hoki. Kenapa jadi nggak hoki? Misalnya juaranya 1 sampai 3. Nah, saya itu di posisi 4. Juaranya 1 sampai 4, saya di posisi 5. Nah, beberapa kali lomba pasti gitu. Jadi kebetulan ada lomba JPI dan yang ditonjolkan itu kesenian atau kebudayaan. Nah, saya tampilkan Madihin juga dibarengi dengan wawancara dan segala macamnya. Alhamdulillah dipilih atau diamanahi jadi juara 2. Nah, alhamdulillah. Keren. Tangan dong guys. JPI itu yang bertukar itu enggak sih? JPI Atau itu beda lagi Kak. Cuman kalaunya untuk kegiatan selanjutnya mungkin setahu saya JPI itu kan di kota dulu, habis itu ke provinsi. Oh, yang menang. Nah, ya, yang menangnya nih 4 nih ke provinsi, terus ke provinsi nantinya diusulkan untuk ikut PPAP. Oh iya. Pertukaran pemuda antar provinsi atau pertukaran Oh, pemuda. gitu kayak jalurnya ya, PP. Nah, apa? itu mungkin JPI. yang ibaratnya Jambore. privilege-nya kalau Iya, masuk iya. gitu lebih mudah lah mungkin. Dikira JPI itu kan Jambore tuh, Iya, kayak pramuka. Nah, kebanyakan orang-orang juga gitu. Jadi sejalur ya tuh kakaknya ikut itu juga. Ya, kalau boleh tahu nih kak, kakak tadi kan ketertarikan banget nih sama budaya kayak Bu Madihin dan ikut Budra apa itu? Hadra. Ya itu tadi. Budra. Kalau boleh tahu dari mana sih kak ketertarikannya di bidang itu dan dari mana, dari siapa gitu? Oh. Nah, jadi hadrah Kak. Ya, Pak. Nah, pertanyaannya kan dari mana atau kenapa sih jadi suka kebudayaan khususnya di Madihin? Nah, jadi di waktu awal masuk SMA, tadi di SMK 1 tadi, saya melihat waktu MPLS atau MOS lah, kalau MOS. orang zaman dulu bilang kan ada penampilan Madihin dan penampilan Madihin itu dari kakak kelas dan itu bikin saya ibaratnya tuh senang lihatnya gitu karena ada komedinya, ada humornya gitu. Jadi setelah itu, nah kebetulan ada kakak kelas saya SMP namanya Kak Padil, nah Padil Galiana, nah mungkin kakak ini tingkat. kakaknya. Oi. Nggak ada Kak.
Tapi luar biasa Kak Fadil itu. Beliau yang ngajarin saya awal-awal Madihin dan juga saat itu beliau juga ikut pemuda pelopor dan sampai ke nasional, masuk berapa besar gitu dari provinsi ke nasional. Nah, jadi belajar Madihin sama beliau, belajar Madihin. Terus semakin naik kelas atau semakin dewasa, makin banyak gurunya sama Pak Anang Syahrani, terus juga Pak Budi Jakiasani, dosen di ULM juga. Nah, semakin banyak gurunya, semakin semakin bagus juga lah Madihinnya. Nah, itu Kak mungkin. Jadi kakak ini sangat tertarik dengan budaya. Nah. Tertarik nggak nak? Dengan budaya kan anak SSD. Oh, iya. Nah, jadi kan tadi sudah dikatakan sama kakak tadi kan apa jadi dari awalnya dari gimana belajar Madihin dan lain sebagainya. Nah, Balik ke topik lagi kan ya di wirausaha. Jadi kakak ini gimana sih datangnya ide jadi ngebuka usaha baju muslim tadi dan juga tetap melestarikan budaya kita yaitu kain sasirangan tadi kan ya. Dan itu keren loh kayak memadu Sebuah inovasi yang sangat sasirangan wow. di baju koko, baju Iya. koko. Nah, awal-awal ya tadi sudah Ulun bilang kan bahwa awal-awal tertariknya cuman buka bisnis baju muslim aja. Terus semakin hari semakin lama juga belajar juga sama-sama teman-teman di komunitas namanya FKP, Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Banjarmasin. Nah, di situ banyak pemuda-pemuda kreatif yang wirausaha. Ada yang umur 26 sudah punya mobil 8. Nah, hebat-hebat lah di sana. Nah, yang bagus di sana itu. Nah, itu juga salah satu anggota FKP, Kak Sandi, habis itu Kak Rizky, Bang Edo. Itu berarti emang kebanyakan sasirangan gitu ya, pengrajin sasirangan? Enggak juga, Kak. Oh. Memang pengusaha muda aja Pengusaha gitu. muda, di berbagai bidang. Nah, itu kayak HIPMI cuman ini lebih apalagi Iya. nah, kayak gitulah. Lebih spesifik lagi. Iya. Nah, di FKP itu belajar tentang positioning, tentang value proposition, branding juga. Nah, di baju busana muslim doang, misalnya gitu-gitu aja produknya terlalu banyak saingan, Ya, benar. terlalu gede. Nah, habis itu ada kepikiran kain sasirangan ini belum banyak atau malah belum tapi ada yang bikin baju busana muslim. Jadi coba desain-desain, coba ditempel-tempel. Ternyata banyak yang support, banyak yang suka, terutama teman-teman yang memang suka baju busana muslim, terus juga suka sasirangan, bagus, coba dijahit, dijual, nah gitu Pak. Berarti itu desainnya tuh dari pian sorang gitu lah. Iya betul Dan Pak. untuk baju yang pian pakai hari pun kayak bengkeng banget, nah olahan sorang juga kah kayak itu. Secara hari ini. Nah kalau ini nih kain sasirangannya tadi ngambil sama orang juga, terus jahitnya ada penjahit khusus lah gitu yang Tapi langganan ulahan juga. pian sorang lah. Ya ulahan sendiri juga nggak beli gitu. Karena kayak kita tahu sekarang sasirangan tuh banyak banget ya ininya. Kayak udah jadi tas, Nah, iya jadi betul, topi, nggak hanya melulu di baju formal gitu. Sepatu Ini salah juga. satu cara yang unik untuk terus melestarikan budaya kita. Nah, Iya. itu tadi kan dari mana tuh asal muasal Asal kakaknya mula. tadi buka usaha. Nah, Oke. kalau boleh tahu nih Kak, kayak apa sih proses pian tuh dari awal banget tuh, terus kayak apa pian proses produksinya, terus pasca produksinya gimana? Kalau dari bahan mentahnya sampai produksinya, kalau mentahnya itu kain-kainnya, terus aksesorisnya misalnya label bordirnya, terus juga aksesoris lainnya itu kebanyakan ngambil di luar Kak, karena memang di Banjar harganya masih belum worth it lah gitu. Affordable, ya. Jadi ngambil di luar, tapi sasirangannya kita ngambil di Banjar juga. Mungkin di teman-teman juga kayak di Kasandi, terus juga di Kampung Sasirangan. Itu gitu. Jadi mentah, habis itu kalau awal-awal dibawa ke penjahit biasa dulu ke langganan lah. Coba jahit dulu, tapi semakin lama ada penjahit yang khusus untuk menjahit itulah Kak, baju koko sasirangan itu. Nah, dijahit, setelah dijahit di packing, terus jadi deh. Yeah. Nah, itu Kak. Jadi Kak, terus juga di sosmed kan sekarang jualan, pastinya di foto-foto untuk marketing segala macam. Nah, itu Kak. Jadi usahanya ini tidak hanya untuk usaha aja tapi ikut melestarikan budaya. Iya. Nah, di balik itu juga apa sih Kak suka dukanya dalam menjalankan usaha yang menurut ulun ini
cukup amazed benar, apalagi sebagai Pian yang masih wirausaha, sebagai Iya, mahasiswa gitu lah. Ah. Gimana Kak, apa suka dan duka Pian menjalankan usaha itu? Nah kalau Mungkin satu kata duka, satu kata Iya. suka dan duka. Satu suka, Satu kata suka, satu kata duka. Ya deh. kalau suka ada cuannya. Asik. Siapa sih yang nggak mau cuan? Kita mau Terus cuan. kalau duka karena masih masih budget minimal, itu one man show atau Superman lah, semuanya sendiri dulu. Oh, iya. Nah itu Kak. Tapi nggak apa keren kalau malah sendiri. Nah ya kedepannya kan gak mau gini-gini aja, kedepannya maunya banyak tim bisa. Dan tertarik juga nggak Kak kayak memproduksi sasirangan sendiri? Sebenarnya tertarik juga Kak, karena ya itu tadi untuk melestarikan budaya juga memanusia silangan, dan juga supaya lebih efektif lah untuk Iya, usahanya karena- juga. Nah itu Kak. Keren sih. Ya tepuk tangan dulu dong teman-teman. Buka pada hari ini. Ona sih. kayak terlalu serius gitu. Iya, kita. Padahal ya, biasanya serius saya banget. ini komedi loh. Nah, boleh dong. Oh, kakaknya pintar pantun loh. Apa ya lah? Pantun Ayo pantun dong. dulu ada dari Kak. Ulun dulu lah. Asik. Sauti lah. Sauti bungas. Ulun sambat bungas gitu lah. Ay. Sauti bungas setiap satu adanya. Jadi, seperti ulun. Satu. Kasih Kalau durasi ada itu Jan. sumur di ladang. Bungas. Bungas. Oh, bungas. Jangan lupa bungas tuh, nah. Ulang. Kalau ada sumur di ladang. Bungas. Jangan lupa menumpang mandi. Bungas. Kalau ada umur panjang, sampai jumpa kembali. Makasih. Ulun lagi anak pepatah. Asik, asik. Jawab apa nih? Kada tahu menjawab kan, kada tahu jual lah. Cuman coba pantunnya Pak. Nah, tulaku ke ULM pakai baju sesirangan. Asik. Asik. Pakai Bungas. baju sesirangan membawa pasangan. Bungas. Hari ini tim RKK sangat mantap kawan. Karena hari ini MC-nya Bungas dan Tampan. Kayaknya terlalu kaku juga masih. Nah, cuman itulah karena Nah, itu pantun tadi juga kalah harus dilestarikan. Bener-bener. Katanya rapi dijual loh, pantun. Pantun, Bang. Closing nggak? Jadi teman-teman, itu dia percakapan kita di episode 3 season kali ini dengan tamu Kak Husni, seorang wirausahawan Sasirangan dan juga Madihiners. Nadihiners ya. Bahasa Inggris itu. Pemandiin. Jadi teman-teman, terima kasih udah menonton kita, dan jangan lupa terus saksikan episode-episode RKK selanjutnya. Oh ya, kasusnya habis ini mau bermadihin loh, jangan di closing dulu Teman-teman teman-teman. yang mau belajar bisa banget kan Kak? Nah, Buka boleh. flash prepaid. Boleh. Iya, Enggak sih. Udah Cuman tinggal pertamaan. ya syaratnya bawa beras. Langsung banget nih, di akhir ini bakal dihibur dan diisi oleh Kak Husni untuk bermadihin. Terima kasih Kak Husni udah datang. Terima kasih juga teman-teman. baru kawana. Ya, semoga ilmunya bermanfaat Kala. Tinggi, makasih. Semoga setelah episode ini nih, teman-teman lu juga bisa termotivasi untuk bisa melestarikan Nah, budaya itu kita yang paling di penting, Bandai. paling penting itu Kak. Karena sekarang itu budaya-budaya Banjar nih agak sedikit tinggalkan. Harapannya ke depannya dengan adanya Madihin, dengan adanya seni-seni Banjar yang lainnya, semoga anak muda lebih bisa mengembangkan budaya itu lagi. Amin, amin, ya Rabbal alamin, amin. Karena kita sudah berada di akhir penghujung tuh, para kru udah kayak di gigi. Iya, udah di pressure ya. Mungkin kita akhiri mungkin ya RKK episode ini dengan kata Bye you, bye and see you. Yeay. Seribu sungai awan
di Banjarmasin. Assalamualaikum, salam yang pertama kepada para penonton ini semuanya. Sobat kreatif, itulah namanya. Apa kabar pian? Semoga baik-baik aja. Perkenalkan, nama Ulun Husni Susanto. Ini gagah orangnya. Ulun punya Instagram, ini namanya Husni Susanto 88. Itu Instagram saya, bolehlah di follow, nanti follow back ke saya juga. Alhamdulillah hari ini kita bersama, kita bertatap muka dalam acara Ruang Kreasi Kreatif Ilmu Komunikasi ULM pastinya. Hari ini saya sebagai narasumbernya luar biasa. Ini inovasi dari mahasiswa angkatan 22 ULM pastinya. Tonton terus setiap episodenya, karena banyak ilmu yang bisa kita dapat semuanya. Semuanya, hari ini saya ingin menyapa kepada para penonton yang ada di mana-mana, terkhususnya kepada para pemuda. Inilah namanya kesenian Pangabanua, kesenian Madihin, seni tutur kata. Jadi para pemuda terus lestarikan seni Madihin atau semacamnya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Alhamdulillah masih saat ini kesenian Madihin masih banyak peminatnya. Semoga pian semua ini bersedia untuk melestarikannya untuk pemuda, untuklah Banua. Bolehlah pian semua pencet tombol like-nya. Ilahi awan basa top langsung batahan